Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Namaku Azriel David Budiman absen 3. Dan pada video kali ini, aku juga ditemani oleh dua orang temanku. Halo, namaku Diana, nomor absen 8. Dan namaku Sylvia, nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah hal yang berkaitan tentang narkoba, berjudul Pintu Masuk Narkoba. Selamat menyaksikan. Say no to nafza. Berbicara mengenai nafza atau yang biasa disebut dengan narkoba, di sini kita akan membahas mengenai rokok. Bukannya narkoba itu kayak sabu, ganja, heroin, dan kokain. Sebenarnya narkoba dan rokok memiliki keterkaitan, dan bisa dibilang bahwa rokok adalah pintu masuk utama menuju narkoba. Narkoba adalah kependekan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan rokok memiliki unsur utama nikotin yang merupakan salah satu zat psikotropika stimulan. Tembakau sebagai bahan utama pembuatan rokok juga telah digolongkan dalam zat adiktif menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebenarnya, rokok sudah termasuk kategori narkoba jenis rendah, namun jarang disadari oleh masyarakat. Rokok memiliki sifat-sifat utama layaknya narkoba lainnya, seperti perasaan rindu yang terus-menerus untuk menggunakan zat tersebut, lalu mengalami tanda-tanda ketergantungan, dan seiring bertambahnya waktu penggunaan, maka diperlukan dosis yang lebih besar dari sebelumnya untuk mencapai kenikmatan yang sama saat mengkonsumsi rokok. Rokok tentu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, karena selain nikotin, di dalam rokok juga terdapat 4.000 macam zat kimia. Dari sekitar 4.000 macam zat kimia tersebut, setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat kimia yang terkandung di dalam rokok dan asapnya ketika dibakar antara lain ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Kandungan rokok yang paling sering disinggung yaitu nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Saat rokok dibakar, nikotin masuk ke dalam sel di mulut dan hidung serta sepanjang saluran pernapasan. Paru-paru dengan cepat menyerap nikotin dan mengedarkannya ke seluruh tubuh melalui darah. Nikotin di dalam darah juga turut terbawa ke otak yang memicu pelepasan dopamin serta mengaktifkan sistem syaraf pusat dan simpatik. Ketika otak menerima nikotin, secara otomatis otak melepaskan hormon dopamin. Dopamin adalah zat di otak yang memberikan rasa nyaman, bahagia, dan tenang. Zat tersebutlah yang membuat perokok merasakan kenyamanan atau kenikmatan. Padahal, dopamin itu bisa membanjiri otak kita dan memberikan rasa bahagia bukan hanya karena nikotin. Misalnya, ketika kita bertemu dengan orang yang kita sayang, melakukan hobi, serta memakan makanan favorit, juga dapat memicu produksi dopamin di otak. Masalahnya, kalau dopamin keluar karena dipicu oleh nikotin, maka jika nikotin yang masuk ke otak kurang, dopamin pun akan berkurang. Orang yang membutuhkan dopamin untuk merasa rileks dan senang akan mencari rokok agar merasa rileks lagi. Hal ini terjadi terus-menerus dan membuat kecanduan karena rokok dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Jika tidak merokok, dopamin tidak keluar dan orang tersebut akan merasa suntuk dan tidak bahagia. Selain dopamin, nikotin juga merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Otak perokok memiliki aktivitas yang berbeda dengan non-perokok di area ventral, dorsal, serta jaringan mesolimbik. Di area ventral, nikotin dapat menimbulkan emosi tertentu dan sensasi pada tubuh, meningkatkan resiko kesulitan menggerakkan otot wajah dan mulut, apasia, dan epilepsi, serta memperbesar risiko kebutaan. Pada area dorsal, nikotin dapat menghambat fungsi bangsal ganglia dalam keseimbangan, pengontrolan gerak tubuh, dan integrasi emosi, serta akan mempengaruhi ingatan jangka pendek, kemampuan mempelajari gerakan baru, dan mengontrol waktu untuk diri sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pecandu rokok memiliki risiko penurunan prospektif memori, yaitu kemampuan untuk mengingat tugas atau rencana kegiatan yang hendak dilakukan dalam satu hari. Perbedaan aktivitas pada otak perokok di jaringan mesolimbik juga dapat ditemui pada medial orbital yang berkaitan erat dengan fungsi regulasi sosial, pembedaan wajah secara visual, serta kepada aspek emosi dan perhatian.
para pecandu rokok juga mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan, depresi atau sedih, marah, gelisah, sulit berkonsentrasi, dan kecenderungan munculnya perilaku kompulsif. Selain berbahaya untuk diri pengguna, rokok juga berbahaya untuk orang sekitar karena asapnya. Asap dari rokok ini adalah sisa pembakaran yang sebetulnya berbentuk padat, tetapi karena ukuran dan beratnya yang sangat ringan, sehingga terlihat seakan-akan tercampur dengan udara dan bersifat seperti udara. Campuran semacam ini disebut koloid. Asap rokok merupakan partikel padat yang terdispersi dalam medium pendispersi berupa gas atau udara, dan koloid ini dinamakan aerosol padat. Orang di sekitar yang menghirup asap rokok atau bisa disebut perokok pasif memiliki resiko yang lebih besar dari perokok aktif. Seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu racun pada rokok adalah tar yang merupakan suatu zat karsinogen yang dapat menimbulkan penyakit pada paru-paru dan masuk ke peredaran darah. Kandungan karbon monoksidanya pun sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada yang dihisap perokok. Karena karbon monoksida langsung terbang ke udara tanpa melewati filter terlebih dahulu. Asap rokok dapat menimbulkan asma, pneumonia, bronkitis, kanker, stroke, dan serangan jantung. Sudah berbahaya bagi pengguna dan orang sekitar, ternyata rokok juga berbahaya bagi lingkungan sekitar. Asap rokok tentu dapat menambahkan pencemaran udara. Lalu, putung rokok yang dibuang sembarangan dapat merusak tanaman karena mengandung banyak bahan kimia dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai. Bagi para pecandu rokok, tentu bukan hal yang mudah untuk bisa berhenti dari kebiasaan merokok. Walau sulit, bukan berarti itu tidak bisa. Teknologi yang sudah semakin maju mampu membantu dalam proses untuk berhenti merokok, yaitu dengan metode mendengarkan lagu. Lagu-lagu tersebut mampu mengantarkan individu ke gelombang alfa dengan frekuensi 8-13 Hz. Program berhenti merokok melalui metode lagu ini harus rutin dan berkelanjutan, dilakukan selama 21 hari dengan didengarkan sehari 2 kali. Metode ini sama dengan terapi menggunakan binaural beats yang bisa kita dapatkan di berbagai aplikasi berkat kemajuan teknologi. Terapi binaural beats dapat membantu kita mengurangi rasa cemas berlebih dan membantu memperbaiki daya ingat jangka panjang, yang tentu sangat berguna, mengingat merokok ini disebabkan dan berakibat dari rasa cemas yang berlebihan, serta berakibat memperpendek daya ingat. Selain mencoba program berhenti merokok melalui metode lagu, para pecandu rokok juga disarankan membaca buku untuk menambahkan ilmu mereka, seperti buku yang berjudul Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok, ditulis oleh Muhammad Jaya dan diterbitkan pada tahun 2009 oleh Risma. Buku yang berjumlah 140 halaman ini memiliki isi yang sangat berguna bagi para pecandu rokok. Di dalam buku ini berisi bahaya merokok, kandungan pada rokok, rokok bisa menyebabkan kanker, dan lain sebagainya. Selain untuk para pecandu rokok, tentu buku ini juga bisa untuk khalayak umum karena berisi juga pengetahuan umum tentang rokok yang tentu dapat membantu kita agar terhindar dari rokok. Keunggulan dari buku ini yaitu covernya yang sangat kreatif, pengarang mencantumkan contoh konkret di kehidupan nyata, dan tercantum pula kutipan-kutipan dari sumber yang terpercaya. Hanya saja di buku ini terdapat beberapa kesalahan penulisan dan ilustrasi yang kurang menarik, sehingga mungkin tidak menarik minat orang yang membacanya. Selain menjauh dari rokok, kita juga harus mampu dan mengetahui cara untuk menjauh dari narkoba. Hal tersebut bisa kita dapatkan di buku yang berjudul Berkata Tidak pada Narkoba. Buku ini dikarang oleh Dr. Lydia Harlina Martono dan Saidan Yusuf Yepurba, serta diterbitkan oleh Balai Pustaka. Walau hanya memiliki 24 halaman dan banyak gambar yang ukurannya kecil sehingga tidak terlihat jelas, namun buku ini mampu memberikan kita pengetahuan tentang pengertian narkoba, bahaya-bahaya dari narkoba, gejala ketergantungan narkoba, dan ciri dari remaja yang ketergantungan. Kita juga bisa tahu cara menolak dengan tegas jika kita diajak untuk memakai narkoba. Sebagai generasi muda, tentu kita harus mempunyai masa depan yang cerah dengan menghindari dan menjauhi rokok karena mampu merusak tubuh dan masa depan kita.
kita juga bisa ikut menolong masa depan sesama kita dengan mengajak mereka yang masih merokok untuk berhenti merokok. Berikut ada cuplikan lagu yang sederhana namun bermakna. Selamat menikmati. Stop smoking, we love you. 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 And we don't want you to die. Lagu tadi berisi ajakan kepada orang-orang untuk berhenti merokok. Walau lagu ini hanya terdiri dari 2 kalimat, yaitu Stop Smoking We Love You dan We Don't Want You to Die, tetapi lagu ini mempunyai makna yang cukup dalam. Lagu ini mengajak para pecandu rokok untuk berhenti merokok, karena banyak orang di sekitarnya yang mencintainya. Mereka tidak mau membiarkan orang-orang mati hanya karena kecanduan merokok. Nah, kita sebagai anak muda yang lebih aktif di media sosial bisa ikut membantu menyebarkan ajakan untuk tidak dan berhenti merokok dengan cara memposting poster-poster di akun media sosial kita. Nah, ini adalah contoh poster yang sudah kita buat. Dengan hal sederhana seperti ini saja, kita sudah bisa ikut berpartisipasi untuk membuat orang-orang di lingkungan sekolah dan sekitar kita dapat hidup lebih baik, lebih sehat, dan tentu jauh dari yang namanya narkoba. Kami berharap dengan membuat video ini, kita semua bisa lebih memedulikan tubuh kita dan tidak lupa memedulikan orang lain yang ada di sekitar kita agar tidak terjerat atau bisa terlepas dari narkoba yang biasanya dimulai dari merokok. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati.